ma'amila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amila ibnu adama yauman nakhri min amalin ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Jadi tidak ada amal yang lebih disenangi oleh Allah pada hari Yaumun Nahr, ya, adalah daripada ihraqud dam atau iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah. Niat kita niati, katanya Pak Haji Sapron tadi malah lebih kiai daripada kita. Mari kita tata niat kita, niat at-ta'lim wa ta'allum, niat silaturahim, niat berkumpul orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat mencari ridha Allah, niat ibadah, niat untuk syiarnya MUI, syiarnya Islam, niat untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ta'addudun niat yufidu ta'addudat thawab. Berbilangnya niat itu akan berfaedah kepada berbilangnya pahala. Jadi kalau hanya niatnya satu, pahalanya satu. Tapi kalau niatnya banyak, insya Allah itu di Ikhya begitu, di Kifayatul Adqiya begitu, di Soikhuddiniyah begitu, di Risalatul Mu'awanah juga begitu. Hadirin rahimakumullah, momentum ini adalah momentum yang luar biasa ini, pelatihan penyembelihan. Apalagi seandainya dam itu jadi disembelih di Indonesia. Nah, ini kan kemarin Menteri Agama sedang ditanting oleh Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana kemarin katanya mengajukan untuk penyembelihan dam di tanah air. Ya. Kemudian tapi kayaknya masih minta fatwa istifta dulu kepada MUI. Kalau saya setuju saja, kan setuju. Karena apa? Karena masalah dam itu muskilahnya luar biasa, manipulasinya banyak sekali, ya. Manipulasinya juga banyak sekali. Jadi seandainya, dan ini ada pendapat yang memberikan, kalau di dalam kitab Rahmatul Ummah, ya, pinggirnya kitab Masya Allah, lupa begini ini. Itu bahwa dalam mazhab Maliki dibolehkan orang menyembelih dam di tanah air, dibolehkan. Jadi paling tidak ada sandaran. Kalau pendapat yang lain itu ada yang membolehkan kalau darurat. Kalau Imam Maliki tidak, bahwa darurat, nggak ada darurat, dibolehkan. Nah itu kalau jadi di tanah air itu kan paling tidak ada sekitar 270.000, ya, yang harus disembelih, dan itu tugasnya panjenengan semuanya. Yang kedua, tugasnya pengadaan adalah Pak Haji Saponi. Kemudian distribusinya itu juga akan memberikan manfaat untuk daripada MBG itu, ya. Jadi untuk makanan sehat, gizi sehat. Hadirin rahimakumullah, saya langsung saja, tidak lama-lama, karena setelah ini ada acara Walimatus Safar tentang kurban. Jadi memang ma'amila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amila ibnu adama yauman nakhri min amalin ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Jadi tidak ada amal yang lebih disenangi oleh Allah pada hari Yaumun Nahr, ya, adalah daripada ihraqud dam atau iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah. Jadi artinya berkorban. Makanya kemudian langsung diputar saja, dia gerakkan saja. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban itu. Dalam mazhab Syafi'i, kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, yang mendekati wajib. Dalam mazhab Maliki, berkorban itu wajib. Dalam mazhab Hanafi, wajib bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu, yang punya nisab. Kemudian mulai waktu berkorban, mulai menyembelih itu adalah bolehnya
setelah pelaksanaan sholat id atau setelah terbit matahari dan sekadar waktu cukup untuk pelaksanaan sholat id dan berikut dengan khutbahnya, 2 khutbahnya, baru boleh waktunya menyembelih kurban. Tapi kalau sebelum itu tidak boleh. Jadi paling awal itu. Makanya kalau sholat Idul Adha sunnahnya agak pagi. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak siang. Kalau Idul Fitri sunnahnya sarapan dulu. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya sarapan belakangan. Ya. Kemudian yang penting juga ketika Idul Fitri, Idul Adha itu takbirnya. Kalau Idul Adha itu ada takbir namanya takbir muqayyad dan takbir mursal. Takbir muqayyad itu takbir yang terkait dengan sholat. Itu mulainya adalah subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi sudah boleh setelah subuh itu takbiran. Tapi bukan untuk beduk, ya, bukan mukul beduk. Kalau yang bedukan sore itu belum waktunya. Jadi mulai boleh takbir mursal itu adalah ketika ghurubu syamsi lailata Idul Adha. Jadi ketika maghrib itu baru boleh takbiran, yang takbiran keliling, yang takbiran tidak pakai waktu itu. Termasuk Idul Fitri sama. Mulainya takbiran itu adalah ketika ghurubu syamsi lailata Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai pelaksanaan sholat. Setelah sholat maka takbir mursalnya habis. Tinggal takbir muqayyad kalau Idul Adha sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbir muqayyad. Kalau Idul Fitri udah habis, begitu sholat Idul Fitri maka takbir kesunahan, takbir yang makhsusah itu sudah habis. Nah, yang kemudian adalah waktunya tadi mulai setelah, jadi tanggal 10 mulai pelaksana setelah selesai sholat id sampai ghurubu syamsi tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi seandainya motong tanggal 10 boleh, tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh, sampai maghrib. Jadi kalau sebelum maghrib umpamanya jam setengah 6, sekarang maghrib itu kan hampir jam 6 ya, jam 5.50 atau mungkin. Seandainya dipotong setengah 6 kemudian dikuliti setelah maghrib, dibagikan setelah isya, itu boleh, ya. Tapi potongnya harus sebelum maghrib, tanggal 13 itu, ya, tanggal. Kalau tanggal 10, tanggal 11, 12 itu dipotongnya siang boleh, malam juga boleh, ya, malam juga boleh. Jadi kalau korban sunnah, kalau waktunya tanggal 13 maghrib, ya berarti udah habis. Tapi kalau korban nazar, ya, korban nazar itu orang yang nazar, seandainya anak saya masuk tentara, saya akan kurban, ini namanya kurban nazar. Walaupun sudah tanggal 13 tetap wajib dipotong. Jatuhnya adalah qadha. Jatuhnya adalah qadha. Jadi kurban itu ada 2. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib itu kurban nazar tadi itu. Sebetulnya kalau di kitab itu banyak. Orang ketika mau belanja ke Pak Saproni mamanya, mau beli apa? Mau beli hewan untuk kurban, itu sudah jatuh nazar. Hanya kemudian ada pendapat yang lebih lunak untuk orang awam dimaafkan karena tidak ngerti. Tapi kalau yang jelas-jelas nazar kayak tadi, seandainya ibu saya sembuh, saya akan kurban, maka ini jatuhnya kurban nazar. Kalau kurban nazar, maka orang yang berkurban mudhohi itu berikut dengan keluarga yang ada di rumah itu yang ditanggung makannya, tidak boleh ikut makan dagingnya. Umpamanya Kiai Nur Wahidin mau kurban, udah saya kalau tahun ini profesor saya turun, maka saya nanti akan kurban umpamanya. Maka beliau, istrinya, anaknya yang ada di rumah itu ketika kurban itu tidak boleh ikut makan daging kurban itu. Ini kalau kurban wajib, ya. Kalau terpaksa kemakan bagaimana? Harus ganti. Kemakan 1 kilo ya harus ke pasar beli daging sekilo untuk ganti itu. Ini kalau kurban wajib. Kalau kurban sunnah, justru orang yang berkurban disunnahkan untuk ikut memakan dagingnya.
Jadi kalau korban sunnah, orang yang berkorban justru disunahkan ikut makan dagingnya. Seberapa ukurannya? Sebenarnya tidak ada ukurannya. Ya, tidak ada ukurannya. Hanya menurut Imam Ghazali bahwa yang utama adalah at-tasadduqu bi jami'ihi illa luqmatan aw luqman. Kecuali hanya beberapa suap. Makanya boleh orang ngambil sepertiga, boleh saja. Atau 10%-nya boleh saja. Kalau tradisi orang kita, kalau nyembelih sapi dikasih pahanya, boleh saja. Jadi tidak ada masalah. Kemudian sebagian nanti dihadiahkan kepada yang kaya, dihadiahkan kepada disedekahkan kepada yang miskin. Jadi boleh. Tapi intinya bahwa seluruh bagian dari kurban itu harus dibagikan. Tidak boleh ada yang dijual. Karena mayoritas mazhab Syafi'i, maka tidak boleh menjual baik itu kepalanya, kulitnya, kemudian torpedonya, ekornya dan sebagainya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena semuanya harus dibagikan. Bagaimana kalau panitia yang biasa jual kurban, ya tahun ini dibenahi, ya, dibenahi supaya tidak menjual. Panitia, Pak, panitia itu wakil dari mudhohi. Panitia itu adalah wakil dari orang yang berkorban. Makanya harus sesuai dengan aturan yang diberikan oleh mudhohi itu sendiri. Maka panitia juga tidak boleh menjual kurban, kecuali kalau mazhab Hanafi ada yang bolehkan, Imam Atta membolehkan. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, ya hendaknya konsisten dengan mazhab Syafi'i. Caranya supaya boleh begitu, Pak. Yang boleh menjual daging kurban itu adalah orang miskin. Umpamanya orang miskin dapat bagian kulit kemudian dijual, boleh. Atau orang miskin dapat bagian daging, mungkin dapat 2 kilo, kebanyakan ya biasanya jarang makan daging, paling yang dimasak 2 on, yang lain dijual, boleh. Tapi kalau Kiai Nur Wahidin kok dapat bagian daging umpamanya sampai 5 kilo, freezernya tidak muat, ya, dapat dari UI, dapat dari mana-mana, kemudian nggak muat, tidak boleh kemudian dijual, harus dibagikan kepada orang. Kalau iya ya dimasak sendiri. Tidak boleh dijual kepada penjual bakso mamanya, tidak boleh. Jadi kalau orang kaya tidak boleh menjual bagian dari korban, tapi kalau orang miskin yang menerima bagian dari korban dibolehkan. Lah panitia bisa jangan cara begini sebetulnya. Ini cara mensiasati. Sehari sebelumnya nyari saja orang yang kira-kira tidak mampu, dibilangin, Bang, besok sampai itu tak kasih apa namanya, kulit. Kalau tadi katanya Kiai Nur Wahidin 5 kulit sapi, ada 20 kulit kambing. Setelah itu sampai jual. Nanti yang 3% kasihkan panitia, yang sepertiga Anda miliki. Boleh. Dan ini akad ini tidak mengikat, Kak. Karena kullu syartin laisa fi sulbil aqdi laisa syarton. Karena akad, karena syarat yang tidak di dalam apa namanya, di dalam sulbil aqdi, di dalamnya akad, maka bukan syarat. Seandainya dia manut ngikuti, ya baik saja. Seandainya dia tidak ngikuti, ya tidak apa-apa. Tapi ya jangan dipilih lagi gitu aja nanti. Tapi itu solusi itu. Jadi panitia kalau kulit baginya kan sulit ya, bagi kulit itu. Ketimbang baginya sulit, cari orang yang tidak mampu, dibilangin sehari sebelumnya, dibilangin, Bang, besok sampai tak kasih kulitnya seluruh kambing yang atau seluruh korban ini. Lalu sampai menjual nanti hasilnya 3/4-nya untuk panitia seperti itu sampean. Nah itu tidak apa-apa. Ini akad yang tidak mengikat, Pak. Makanya dikatakan kalau dalam kaidah fikih, dalam kaidah fikih itu tadi kullu syartin laisa fi sulbil aqdi laisa syarton lahu. Jadi bukan merupakan syarat yang mengikat. Paham ya? Jadi nah, kalau panitia miskin bagaimana? Bukan panitianya, orangnya. Jadi umpamanya ada 10 panitia, ada salah satu yang miskin, ya dipasrai yang miskin ini aja. Jangan atas nama panitia, karena panitia ini adalah wakil dari mudhohi. Jadi salah satunya saja, ini dari miskin.